yaitu soal keterlibatan aparat. Itu terbukti. Memang tidak spesifik aparat apa ya. Jangan tersinggung dulu kawan-kawan. Aparat keamanan, pokoknya aparat. Aparat itu macam-macam. Ada aparat desa, ada menteri, ada aparat-aparat yang lain. Dan terbukti. Sehingga kata Saldi Isra, harusnya dikabulkan juga dalil mengenai keterlibatan aparat dalam pemenangan 02. Dan ini sejarah yang luar biasa bagi Republik ini. Baru pertama kali ini ada sengketa pilpres yang ada dissenting opinionnya. Tuh. Maklum sudah 6 jam soalnya, walaupun tidak ngomong. Tapi hal yang menggembirakan kawan-kawan semua adalah kita tidak kalah dalam perdebatan dengan 02. Tidak, kita tidak kalah dengan perdebatan 02. Karena bahkan kita memenangkan pertarungan itu. Kenapa saya katakan kita memenangkan pertarungan itu? Semua dalil dari 02 itu ditolak oleh hakim. Semua dalil. Sebagai contoh misalnya 02 yang lawyernya gitu ya, itu mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bersifat angka katanya, hitung-hitungan aja. Dan ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa MK berhak mengadili dan menyidangkan apa yang dimohonkan baik 01 maupun 03. Dan menolak eksepsi dari 02. Nah sayangnya ada 5 hakim yang agak sontoloyo sedikit. Saya tidak mau bilang masuk angin ya. Sontoloyo itu kan angon bebek ya kan. Kelasnya memang masih kelas di bumi, belum di langit, belum makrifat. Maka kemudian melihat sengketa pilpres ini seperti sengketa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung. Kasus dibahas. Hakim Saldi Isra tidak demikian. Kata Hakim Saldi Isra, harusnya yang namanya sidang Mahkamah Konstitusi itulah untuk menambah keyakinan hakim atas dalil-dalil yang dimohonkan. Dan Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, termasuk Arif Hidayat, mengatakan dalil kita bahwa bansos digunakan untuk pemenangan 02 terbukti. Jadi bukan omong kosong bahwa memang bansos digunakan untuk pemenangan 02. Saldi Isra melihat timing pembagian. Kita tahu kawan-kawan semua, bansos beras El Nino digelontorkan sebelum pemilu. BLT 200.000 dikali 3 digelontorkan sebelum pemilu. Dan itu cukup bukti bagi hakim yang mengabulkan kita untuk mengatakan pemilu ini sudah curang. Ya. Demikian juga yang terbukti menurut ketiga hakim yang membantu kita, bukan membantu, mengabulkan kita, yaitu soal keterlibatan aparat. Itu terbukti. Memang tidak spesifik aparat apa ya. Jangan tersinggung dulu kawan-kawan. Aparat keamanan, pokoknya aparat. Aparat itu macam-macam. Ada aparat desa, ada menteri, ada aparat-aparat yang lain. Dan terbukti. Sehingga kata Saldi Isra, harusnya dikabulkan juga dalil mengenai keterlibatan aparat dalam pemenangan 02. Dan ini sejarah yang luar biasa bagi Republik ini. Baru pertama kali ini ada sengketa pilpres yang ada dissenting opinionnya. Bayangkan, sejak 2004, 2009,
2014, 2019, semua sengketa Pilpres ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tanpa satu hakim pun yang dissenting. Dissenting itu artinya memiliki pendapat yang berbeda. 5 hakim memang tidak mengabulkan, tapi 3 hakim mengabulkan. Allahu Akbar. Karena itu secara moral kita tidak perlu kalah. Secara moral kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh 3 profesor dari 3 universitas yang menjadi hakim konstitusi. Kita dibenarkan oleh 3 dari 8 hakim senior yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang ilmu dan pengalamannya tentu lebih banyak dari hakim-hakim kemarin sore tersebut. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Putusan MK mengatakan Presiden Jokowi sesungguhnya telah melanggar etika. Dia melanggar etika. Tetapi ya, sedikit sontoloyonya ya, itu tidak diakui sebagai cara untuk membatalkan pemilu atau membatalkan hasil dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Karena dianggap belum ada hukumnya. Kata MK, lah dia sendiri hukum. Dia adalah majelis tertinggi. Kenapa dia tidak selesaikan itu? Jadi dia hanya mengatakan memang Jokowi cawe-cawe. Cawe-cawe itu tidak melanggar hukum, tapi melanggar etika. Itu menurut 5 hakim. Tapi kalau menurut 3 hakim, ia melanggar hukum dan etika. Seharusnya permohonan dikabulkan. Ya. Jadi ke depan kawan-kawan semua, kita tidak perlu down. Kita bukan kalah karena kehilangan argumentasi atau kita tidak mampu membuktikan kecurangan. Kita kalah mungkin saja karena tekanan pihak lain begitu kuatnya. Wallahu alam. Tetapi bayangan saya, seandainya Soehartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi setia pada putusan 90 di mana dia menolak bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat, harusnya kita menang. Saya tidak tahu angin dari mana yang membuat kemudian dia berubah. Padahal selama ini saya termasuk orang yang memuji ketua MK sebagai satu dari 2 hakim yang mau menghapuskan presidensial threshold. Tetapi hari ini sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan. Tetapi secara umum kita tidak perlu kecewa. Kita nanti kalaupun pulang dengan kepala tegak, kita katakan kepada keluarga, kita tidak kalah. Tim hukum 01 dan 03 sudah mematahkan semua argumentasi 02. Ahli-ahli 02 sudah patah semua. Cuman kita berhadapan dengan hakim-hakim yang kurang keberaniannya. Seperti saya katakan, untuk mengabulkan permohonan ini perlu 4 hal. 1, imparsialitas, tidak memihak. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, keyakinan. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, keberanian. Itu yang tidak dipunyai oleh 5 hakim konstitusi lainnya, keberanian. Dan 5 hakim konstitusi itu kita catat baik-baik ya. 1, Soehartoyo, hakim dari Mahkamah Agung, ya, yang menolak kita. 2, Guntur Hamzah, hakim dari Unhas. Kenapa dia tidak ikut yang 4 ini saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini hakim konstitusi yang pengangkatannya memang simsalabim. Tidak ada proses yang benar menurut undang-undang. Yang ketiga adalah
Hakim Daniel Yusmik yang kemarin juga mengabulkan Gibran. Dia dari Atmajaya. Ya, dari Atmajaya. Nah, yang ke-4 dan 5 hakim baru kemarin sore. Anak kemarin sore. Walaupun lebih tua dari saya. Satunya Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung, dan satunya sangat mengecewakan, Arsul Sani dari P3. Saya tidak tahu kenapa menolak juga ya. Apakah angin kanan kiri kencang? Saya tidak tahu. Ya, saya ditanya oleh wartawan, Anda yakin ada intervensi? Yakin, saya bilang. Loh, kok yakin? Dari mana informasinya? A common sense. Common sense, saya bilang. Ya, common sense, logika saja. Tapi saya balik tanya kepada wartawan, Anda yakin nggak tidak ada intervensi? Nggak bisa jawab juga. Ya, yakin tidak ada intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi? Yakin atau tidak ada intervensi? Ya, saya juga yakin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, mohon maaf, ini agak kering juga, dan di belakang saya sudah mengatakan cukup. Ini Ketua MK Anwar Usman belakang kita ini. Itu saja ya. Dan sekali lagi saya omong di sini sebagai bekas atau mantan lawyer. Karena sudah selesai tugas saya sampai putusan tadi. Jadi saya tidak mewakili Pak Anies, tidak mewakili tim hukum nasional lagi, tapi mewakili pribadi Refli Harun. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya, berjuang di jalanan seperti ini dengan kawan-kawan semua sampai kemudian demokrasi dan konstitusi ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih Bang Refli Harun yang sudah menyampaikan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan dan juga mobil komando sambil bersiap-siap, kita akan berada di belakang mobil komando. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun tadi menunjukkan keprihatinan kita kepada Presiden Jokowi. Baru kali ini seorang presiden dihukum tidak punya etika. Bayangkan kita dipimpin oleh seorang presiden yang tidak punya etika. Untuk itu Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Presiden Jokowi tidak punya etika. Kita sama-sama mengatakan lawan, 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 lawan. Kalau saya katakan pemilu curang, jawabannya adalah gulingkan Jokowi. Pemilu curang, gulingkan Jokowi. Pemilu curang, pemilu curang. Terima kasih. Baik, kita siap-siap untuk lanjut. Selanjutnya ada informasi yang menemukan beberapa handphone HP, mohon diberitahukan ke depan. Beberapa HP telah hilang, beritahukan ke depan. Ya, langsung baca aja, saya pegang emailnya. Oke, merdeka kawan-kawan. Saat ini Indonesia sedang darurat demokrasi, darurat konstitusi, maka kita perlu bacakan manifesto politik seruan untuk jaga Indonesia. Setuju kawan-kawan? Baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa bernegara, khususnya dalam hal penegakan konstitusi, berfokus pada kepentingan nasional seluruh rakyat Indonesia di semua tingkatan. Sejak kemerdekaannya, Republik Indonesia mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila